spesifik mengenai manajemen pendidikan. Nah, poin yang akan kita angkat di sini adalah manajemen kelas. Untuk itu, saya telah membuatnya dalam bentuk PowerPoint yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Pengertian dari manajemen kelas. Yang pertama kita akan membahas mengenai apa arti dari manajemen itu sendiri. Nah, manajemen adalah pengelolaan, penyelenggaraan, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. Lalu berikut pengertian umum mengenai kelas. Nah, kelas yaitu sekelompok siswa pada waktu yang sama yang menerima pelajaran yang sama dari guru yang sama pula. Adapun fungsi-fungsi manajemen kelas. Fungsi manajemen kelas adalah sebagai wahana bagi peserta didik untuk mengembangkan diri secara optimal mungkin, baik yang berkenaan dengan segi-segi potensi peserta didik. Nah, agar fungsi manajemen peserta didik dapat dicapai, maka ada beberapa fungsi manajemen kelas sebagai berikut. Yang pertama, memberi guru pemahaman yang lebih jelas tentang tujuan pendidikan di sekolah dan hubungannya dengan pengajaran yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan itu. Yang kedua, membantu guru memperjelas pemikiran tentang sumbangan pengajarannya terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Yang ketiga, menambah keyakinan guru atas nilai-nilai pengajaran yang diberikan dan prosedur yang digunakan. Yang keempat, membantu guru dalam rangka mengenal kebutuhan-kebutuhan murid, minat-minat murid, dan mendorong motivasi belajar siswa. Yang kelima, mengurangi kegiatan-kegiatan yang bersifat trial dan error dalam mengajar dengan adanya organisasi kurikulum yang lebih baik. Yang keenam, murid-murid akan menghormati guru dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk mengajar sesuai dengan harapan-harapan siswa. Yang ketujuh, memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk memajukan pribadinya dan perkembangannya secara profesional. Yang kedelapan, membantu guru untuk memiliki perasaan percaya diri sendiri dan menjamin atas diri sendiri. Adapun tujuan dari manajemen kelas. Nah, tujuan dari manajemen kelas adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran di lembaga pendidikan. Lebih lanjut, proses pembelajaran di lembaga tersebut dapat berjalan lancar, tertib, dan teratur, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Adapun beberapa tujuan dari manajemen kelas diantaranya, yang pertama, agar pengajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pengajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberikan kemudahan dalam usaha membantu kemajuan siswa dalam pelajarannya. Dengan manajemen kelas, guru mudah untuk melihat dan mengamati kemajuan atau perkembangan yang dicapai siswa, terutama siswa yang tergolong lemah. Yang ketiga, untuk memberikan kemudahan dalam mengangkat masalah-masalah penting untuk dibicarakan di kelas demi perbaikan pengajaran pada masa yang akan datang. Adapun prosedur manajemen kelas. Yang pertama, upaya untuk menciptakan suasana yang diliputi oleh motivasi siswa yang tinggi perlu dilakukan manajemen kelas yang baik. Langkah-langkah ini disebut prosedur manajemen kelas. Adapun prosedur manajemen kelas ini dapat dilakukan secara pencegahan atau preventif maupun penyembuhan atau kuratif. Perbedaan kedua jenis pengelolaan kelas tersebut akan berpengaruh terhadap perbedaan langkah-langkah yang perlu dilakukan oleh seorang guru dalam menerapkan kedua jenis manajemen kelas tersebut. Yang berikut pendekatan dalam manajemen kelas. Pendekatan yang dilakukan oleh seorang guru dalam manajemen kelas akan sangat dipengaruhi oleh pandangan guru tersebut terhadap tingkah laku siswa, karakteristik watak dan sifat siswa, dan situasi kelas pada waktu seorang siswa melakukan penyimpangan. Ada beberapa pendekatan yang dapat dijadikan sebagai alternatif pertimbangan dalam upaya menciptakan disiplin kelas yang efektif, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan manajerial. Saya ulangi, pendekatan manajerial. Yang kedua, pendekatan psikologis. Yang ketiga, pendekatan iklim sosio-emosional.
Yang keempat, pendekatan proses kelompok. Yang kelima, pendekatan elektif. Yang berikut, implementasi manajemen kelas. Kemampuan mengelola kelas belajar mengajar yang baik akan menciptakan situasi yang memungkinkan anak untuk belajar sehingga merupakan titik awal keberhasilan pengajaran. Siswa dapat belajar dalam suasana wajar, tanpa tertekan, dan dalam merangsang untuk belajar. Dalam kegiatan belajar, mengajar siswa memerlukan waktu yang memungkinkan dia berkomunikasi secara baik, meliputi komunikasi guru dan murid, murid dan murid, murid dan lingkungan, murid dan bahan ajar, dan murid dengan dirinya sendiri. Tugas dan peran guru dalam implementasi pengolahan proses belajar mengajar menurut Saiful Bahri Jamarah adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, pengarahan. Yang keempat, pengawasan. Terima kasih teman-teman. Demikian pembahasan singkat kita mengenai manajemen kelas. Untuk itu, semoga apa yang kita bahas pada kesempatan ini boleh bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.